gue bisa gitu kan ya, gitu loh, gue bisa, ya bisanya tapi dalam kesannya positif ya, sebenarnya itu fake positif menurutku. Dia belum sadar sama dirinya kalau dia bahkan meniadakan isunya dia, sama kayak orang yang weak ego sama big ego loh Mas. Kedua-duanya kan tetap jatuhnya kayak gitu. Cuman bedanya satu weak, satu satu weak, satu big kan ya, gitu loh. Jadi resistensi juga aku melihatnya seperti itu. Ada yang belum apa-apa udah ngerasa nggak mampu. Nah itu weak. Tapi ada juga yang kita sebut dengan big resistensi, ya dia merasanya karena dia pingin dilihat sama orang, dia mampu. Nah ini biasanya kayak gini belum tentu dia sadar loh. Belum tentu loh. Karena ada big ego di situ. Jadi dia merasa dia sanggup, kok orang lain bisa, gue juga bisa. Oh iya benar, nggak salah. Tapi apakah lu bisa dalam arti sebenar-benarnya, ataukah itu hanya menutupi ketidakmampuan lu dasarnya? Nah ini kan sulit dilihat sama diri sendiri. Ya betul. Jadi kalau dalam coach yang di break dulu apa berarti kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya orang itu sebenarnya. Kalau aku biasanya suruh dia cerita dulu. Dari cerita dia, aku analisa. Ini orang kan dari cerita orang kan pelan-pelan aku bertanya, apa kan kelihatan ya, dia punya pattern kan kelihatan tuh, pola dia berpikirnya ketahuan tuh, fundamental reasoningnya dapat nggak, premise-nya dapat nggak dia berpikir kayak gini, alasan dia berpikir ini apa, alasan dia memilih sesuatu itu apa, kan ketahuan. Nah kalau memang dia nggak punya landasan, nah biasanya ya karena ada sesuatu yang dia tutupin, atau dia cuman karena keikutan orang lain. Dari situ kelihatan tuh. Nah biasanya kalau awal-awal aku suruh cerita dulu, ada pertanyaan-pertanyaan. Lalu dari situ aku lihat, nih isu yang paling mengganggu dia sebelah mana. Walaupun dalam satu sesi, dua sesi, belum tentu isu terdalam dia langsung keluar. Belum tentu. Bahkan ada yang bersesi-sesi, isu paling dalamnya baru keluar setelah bersesi-sesi. Karena dia sudah terbiasa di pola itu. Dia sudah biasa punya resisten itu. Jadi bahkan dia untuk nginget masa lalunya aja ada resisten dia untuk tidak mau melihat ke sana. Makanya awal biasa nggak terlalu kelihatan kalau yang isunya cukup dalam. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini Sheila udah bergabung juga. Mungkin sekarang bisa Sheila ya, mungkin bisa mulai. Kalau dari Sheila sebenarnya apa tadi kan udah Yunita sudah, ini aku ulang sedikit, jadi sudah menjelaskan sedikit. Jadi growth menurut Yunita, jadi ada pertumbuhan itu adalah bagian dari kehidupan yang kadang-kadang nggak bisa ditolak. Terus ada tahap-tahap pertumbuhan yang menurut dari Yunita adalah pertama adalah define what you need, setelah itu melakukan alignment, setelah itu mencapai flow. Nah, ketika udah mencapai flow itu baru setelah itu bisa grow atau tumbuh. Nah, kemudian mungkin menarik ketika kita hadirkan narasumbernya Sheila. Sheila mungkin juga salah satu yang akhir-akhir ini cukup tumbuh ya sebagai tarot reader terutama, terus kemudian kayak pertumbuhan dirinya, bacaan dan literatur dan sebagainya. Bisa dikatakan dalam 1 tahunan terakhir ini cukup progres, bahkan mungkin belum ada setahun ya gitu. Nah, mungkin Sheila bisa menceritakan sebenarnya growth itu seperti apa dan mungkin pengalaman, dan kemudian Sheila sendiri mengkonsepkan itu seperti bagaimana. Ya, silakan Sheila. Kalau diomong pengalamanku ya Mas ya, aku sih dulu tuh kan tahun 2018 ya aku start coaching sama Ciun. Ya gimana? Aku grok. Gak apa, cerita aja Sel perjalanan kamu dari pertama kali kamu istilahnya merasa kehidupan kamu mentok, kehidupan kamu stuck, terus ingat waktu dulu pertama kali kan aku langsung suruh kamu udah kamu coaching aja karena maskulin energimu besar, inget gak? Terus abis itu untungnya kan kamu nurut kan. Nah dari situ apa yang kamu rasain, perkembangan kamu tuh, keluar ya dia out ya. Halo Mas. Iya. 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 Udah masuk lagi. Ya. Nah, halo Sel.
Putus-putus ya Sheila ya. Keluar lagi. Bentar nih chat. Tadi Sheila sempat bilang suruh bantuin, dia bingung mau ceritanya lewat. Udah masuk ya? Udah hilang lagi tuh. Masuk lagi aja. Oh, udah ada. Halo? Ya. Gimana? Halo, Sel? Aceh. Ya, kamu ceritain aja dari pertama kali kamu ngerasa kamu stuck, kamu mentok, terus pelajaran apa sih yang kamu dapetin dan kamu pada saat kamu mulai ngerasa kayak banyak hal yang kamu pelan-pelan mulai menyadari gitu. Dulu sih aku kan sering ke tarot reader. Ya, tarot reader tuh kan aku cuman kayak tanya gimana ini situasinya gitu, tapi aku kayak nggak dapat apa-apa gitu loh. Terus akhirnya pas tahun 2018 kayaknya, terus aku lihat YouTube-nya Ciyun ya. Ya setelah itu ya, terus aku ngeliat dia dari cara dia ngomongnya, terus aduh grogi banget sih aku. Gak apa-apa, cuek aja. Aku bantuin ya dikit-dikit ya. Nah, jadi ya ibaratnya dulu Sheila ngerasa sering ke tarot reader. Sebenarnya bukan nggak dapet apa-apa, jawabannya tetap dapat, tapi sebenarnya deep inside kita bicara kalau ngomong pertumbuhan sudah saatnya. Jadi otomatis tanpa kita sadari kita mencari sesuatu yang lebih. Kok dengan gue dibacain kok situasinya kayak muter-muter di situ aja dan lebih ke arah ini gue harus gimana? Ya apa sih yang gue nggak tahu gitu loh. Padahal kadang otak sadar kita mungkin nggak sadar kita membutuhkan itu, tapi sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah jawaban dari situasi ini sebenarnya terjadi kenapa dan apa the necessary effort yang seperti apa yang harus kita lakukan. Nah itu yang dibutuhkan Sheila waktu itu. Jadi Sheila ngerasa mentok ke tarot reader mungkin bukan karena nggak dapet apa-apa, tapi ya reading itu kan ngebaca situasi gitu loh. Nah situasinya muter aja di situ karena memang ya itu yang aku sebut dengan mentok, yaitu selama tidak ada perbaikan dari diri kita sendiri, ya situasi itu kan berputar di situ-situ aja gitu loh. Nah itu yang sudah Sheila alamin, rasa mentok itu yang udah Sheila alamin gitu loh. Nah pada saat Sheila ngalamin rasa mentok, dalaman Sheila tuh membutuhkan sesuatu yang lebih dari cuma sekedar membaca situasi, bener nggak? Iya, bener sih kan? Bener. Nah, terus hal apa yang membuat Sheila lebih banyak akhirnya berpikir gitu loh? Kayak misal contoh kamu harus gimana? Aku on banget sih, terus aku nggak mau jadi kayak orang on gitu sih, blow on yang nggak tahu apa-apa. Nah itu kita sebut dengan kesadaran sebenarnya kan ya Mas ya. Dia sadar kalau ini gue udah blow on nih kayak gini. Iya, soalnya blow on tuh kan ya juga malu-maluin. Bukan cuma malu-maluin ya, Sel, kayak ngerasa hidup tuh ya udah muternya di situ-situ aja, nggak berkembang kan? Iya benar. Dan aku tipe orangnya tuh kalau aku mau belajar tuh aku nggak mau separuh-separuh gitu loh. Kalau udah nyelam ya nyelam terus sampai dalam. Kalau separuh-separuh gitu mending nggak usah belajar sekalian sih menurut aku ya. Terus so far apa yang kamu dapetin, Sel? Yang aku dapetin banyak banget sih perubahan di hidup aku. Apalagi kan aku juga sering coaching juga kan. Terus ya dari teman-teman aku juga banyak ngasih perubahan aku. Terus ya yang dulu sih aku ngerasa sih emang aku punya ego itu besar banget. Terus seiringnya dengan waktu ya akhirnya menurun gitu. Nih cerita sedikit nih Mas. Dulu Sheila, aku sering banget ngomong, kamu tuh kayak gini, kamu sadar nggak kamu tuh kayak gini gitu. Bagusnya Sheila digituin ya Mas ya, dia nggak, egonya dia nggak naik Mas, gitu loh.
Kan aku yang handle dia, jadi aku tahu. Jadi aku bilang, Sel, kamu tuh kayak gini. Kamu sadar gak kamu tuh kayak gini, nih kamu bodoh gitu. Dia diem, dia bilang, iya sih C, betul. Berarti apa? Ada proses mencerna di sini. Makanya aku selalu bilang, proses bertumbuh itu bukan proses berpikir. Kita membaca sesuatu, kita memahami sesuatu itu dengan otak kita membaca, otak kita mencoba mengerti gitu ya. Satu teori misalnya. Tapi untuk benar-benar sampai pelajaran itu masuk, itu prosesnya bukan berpikir, tapi mencerna, discerning gitu loh. Nah, pada saat aku ngomongin Sela kayak gitu, aku tahu Sela bukan mikir, bukan cuma dengar apa yang aku ngomong, tapi dia mencoba mencerna. Rasain, iya ya, gue kayak gini. Iya ya, benar. Nah, itu hanya bisa dilakukan saat kita sudah mau membuka diri. Selama kita nggak mau membuka diri, itu nggak akan terjadi. Proses itu nggak akan terjadi. Nah, proses itu adanya di flow. Nah, Sela itu dia ada kemampuan seperti itu, dia punya. Gitu. Walaupun mungkin dia tidak sadari, tapi dia punya. Ya, itu memang menarik ya. Itu setuju sih aku ketika pertama kali ketemu Sela pun aku yakin kemampuan itu ada gitu, dan kemudian ternyata memang kemudian bisa gitu loh, bisa kemudian muncul seperti ini. Nah, mungkin ke Sela nih, ada satu yang menarik di Sela pernah ngobrol ke aku satu ketika bahwa kayak teman-teman lamanya pun kemudian nggak menduga bahwa kok Sela jadi misalnya baca buku dan sebagainya gitu loh, karena aku aja kaget loh. Iya, itu kan turning point yang menarik gitu, artinya orang yang mungkin nggak image-nya nggak baca buku, terus kemudian jadi baca buku dan sempat buku ini nanya buku ini dan sebagainya, juga dapat dari Yunita juga buku ini dan sebagainya. Itu sebenarnya menarik gitu. Jadi bagaimana itu bisa kemudian mengubah dirimu jadi suka baca buku, beli buku ini. Betul, menarik tuh Sel. Kenapa Sel? Ya karena rasa keingintahuanku tuh besar banget ya. Jadi kalau udah mau tahu ini, bikin tahu yang lainnya. Jadi kan kayak nyalur gitu loh semuanya. Terus ya temanku selalu bilang, kamu baca buku, yang bener aja lu baca buku. Mereka bilang gitu. Terus baca bukunya kan juga bukan yang kayak ecek-ecek gitu loh, Mas. Ya, buku berat. Iya, karena kok aku permukaannya aja aku nggak mau gitu. Aku maksudnya kayak kurang greng gitu loh, kalau permukaannya doang. Gitu sih. Tapi kamu keingintahuan soal apa sih? Kan sebelumnya juga sebenarnya kamu juga termasuk orang yang punya rasa ingin tahu besar ya. Aku memang udah tahu itu sih dari kamu banyak nanya ke tarot reader pun itu aja sudah menunjukkan bahwa pasti kamu orang yang punya rasa ingin tahu besar. Cuma kan dulu kamu mengarahkan rasa ingin tahumu itu ya ke situ gitu loh, ke nanya si tarot A, tarot B dan sebagainya. Lalu kamu kemudian jadi mengarahkan rasa ingin tahumu itu ke sesuatu yang lebih buku gitu loh, literatur, baca filsafat, psikologi, terus kemudian kayak self help dan sebagainya yang sempat kamu tunjukin ke aku buku-bukunya. Nah, itu kan menarik gitu loh. Baca Spinoza, baca dan sebagainya. Itu kan nggak semua orang membaca itu. Nah, sebenarnya turning point-nya apa sih? Kok tiba-tiba kamu kok keingintahuan itu lebih ke sana, dan kayaknya keingintahuan untuk ditarotnya malah nggak lebih banyak ya, nggak sebanyak dulu gitu. Aku kan kayak belajar filsafat gitu tuh, aku tuh sebenarnya nggak suka orang fanatik, Mas. Jadi ya aku belajar gitu tuh supaya kalau ada yang sampai mau ngerubah mindset, kayak misalnya orang Kristen ya yang pokoknya yang fanatik lah, nggak nyebut agama lah. Ya sebenarnya menurutku agama itu semua baik gitu, mereka tuh ngajarin baik gitu. Tapi ya maksudnya kamu jangan ngata-ngatain agama lain loh. Aku nggak sukanya di sana. Makanya sampai aku mendalami filsafat sih ya, biar kalau ada yang ngomongin aku kayak gitu, aku bisa, maksudnya kayak bisa balikin omongannya mereka, bisa nyekak omongannya mereka gitu. Iya, aku benci banget soal sama orang fanatik-fanatik gitu. Dan juga aku juga
juga pengen tahu kenapa kok orang itu bisa begini, kenapa bisa begitu. Aku ya rasa keingintahuanku tuh besar banget. Jadi ya makanya aku sampai banyak beli buku. Apalagi kan Ciyun kan yang ngomong gini-gini. Jadi pas Ciyun ngomongin aku jadi kepo banget gitu loh, Mas. Terus aku kan juga rajin coaching sama Ciyun kan kadang ya seminggu sekali, karena seminggu 2 kali gitu loh. Karena itu ya udah kayak makanan aku. Ya intinya aku nggak mau sih jadi kayak orang blow on yang dulu yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa, itu aku nggak mau sama sekali sih. Aku mau ngubah hidupku banget sih, Mas. Oke. Jadi turning point-nya di situ juga ya. Selain tadi nggak suka dengan ada yang fanatik, terus kemudian kamu kayak ngerasa pikir aku harus bisa balas nih kalau ngomong ini, aku harus bisa kayak nunjukin atau nekuk balik argumentasi mereka, sama dirimu nggak mau di-image-kan sebagai orang yang blow on, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi ada trigger yang kemudian muncul dari situ gitu. Kemudian kamu berubah jadi lebih mau baca buku, literasi, dan kemudian itu jadi bagian dari growth-mu itu tadi ya. Jadi kalau mau ketemu flow itu ya mungkin itu ya. Jadi kamu kapasitasmu, keingintahuanmu itu ketemu misalnya dengan tantangan, kamu merasa tertantang, gimana caranya nih kalau jawab orang-orang yang fanatik, yang suka nyalahin orang, yang ngomong ini salah, ini dosa dan sebagainya. Terus kamu dengan kapasitasmu, kamu mengisi kapasitasmu itu dengan baca buku gitu ya. Karena kamu merasa punya rasa ingin tahu gede gitu ya, dan bisa jawab challenge ketemu orang itu, kamu akan bisa jawab argumentasi mereka. Iya bener, Mas, dan aku pun orangnya kan juga aku paling nggak suka main sama orang gitu loh. Iya. Jadi ya kalau tiap kali ada orang yang remehin aku ya itu aku buat masukan buat aku gitu loh, Mas. Tapi kan ya mereka remehin aku ya ke aku ya aku limanya nggak negatif, tapi itu malah aku positifin gitu loh. Jadi buat aku tuh semakin maju. Nah iya, itu menarik sih sebenarnya. Jadi kalau kembali lagi ke cycle of growth tadi ya, sebenarnya kalau dilihat itu kan kayak nemu kayak kliknya gitu ya, mungkin dari Yunita atau apa, dari proses coachingnya, kemudian dia menemukan kayak nemu nih tombolnya di sini nih, berarti gitu kan. Jadi kira-kira gimana, mungkin dari Yunita mungkin, atau apakah dalam proses coach itu gimana cara menemukan itu? Waktu itu memang ditemukan atau memang sengaja, atau memang ya udah ngalir aja gitu, ikut aja, nanti si Sheila akan nemu sendiri tombolnya gitu? Sebenarnya kalau proses awal, pada saat aku pertama kali ngobrol sama Sheila, aku udah bilang, energimu maskulin sekali, karena waktu itu kan bicara tentang relationship ya Mas ya. Jadi aku bilang, energimu maskulin sekali. Nah itu kan dia tidak sadar kalau nggak ada yang kasih tahu. Kadang orang nggak sadar loh Mas, kalau dia embody the masculine, kita ngomong perempuan ya, dia embody the masculine energy, mereka tidak sadar, mereka cuma ngerasa gue pengen sesuatu tapi itu tidak gue dapatkan, tapi mereka tidak memahami bagaimana cara mendapatkannya gitu loh. Karena bicara tentang the nature of polarity itu kan bicara tentang makanya banyak feminisme di luar sana yang which is aku selalu bilang, mau dunia ini sampai kiamat pun yang namanya nature itu tidak akan pernah berubah. Teknologi dan segala macam bisa berubah, tapi nature itu tidak akan pernah bisa berubah. Gitu. Kamu perempuan ya perempuan, laki-laki ya tetap akan laki-laki gitu loh. Kita punya hormon aja berbeda, bagaimana mau disama-samain? Gitu loh. Jadi, nah kalau misalnya waktu itu Sheila, ya aku bilang, energi kamu terlalu maskulin. Dengan caramu seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa punya long lasting relationship kalau kamu mau pacaran sama cowok. Nah itu awalnya. Nah dari situ aku mulai melihat bagaimana dia berinteraksi, cara pikir dia seperti apa. Nah itu poin-poin kecil itu aku langsung perbaikin. Saat coaching itu aku langsung perbaikin. Misalnya Sheila waktu itu tantrum misalnya, kenapa dia harus begini-begini? Nah aku jelasin, kamu tahu ini kenapa terjadi, kenapa dia bertindak seperti ini, dan kamu tahu nggak reaksi kamu punya impact ke orang yang kamu sedang berinteraksi. Nah, itu kan sesuatu yang juga jarang sekali disadari sama orang. Karena kalau udah disadari, dia sudah punya awareness yang cukup baik. Benar nggak? Kan yang sebenarnya gini, coaching itu ngapain sih? Coaching itu kan melatih awareness.
Kita aware sama apa yang kita rasakan, kita aware sama apa yang kita lakukan, kita aware sama impact dari tindakan kita sendiri. Kalau awareness-nya nggak naik, ya let alone orang bisa berubah. Orang bisa berubah itu satu, karena awareness-nya naik. Awareness-nya masih di tempat yang sama, apa yang mau dirubah? Dia tidak sadar apa yang dia lakukan, dia tidak sadar impact dari apa yang dia lakukan, terus apa yang mau dirubah? Nggak ada. Orang baru bisa berubah saat awareness-nya sudah mulai naik. Jadi coaching itu menaikkan awareness intinya. Dan waktu itu saya awareness yang aku gojlok terus tuh Mas. Nah masalahnya di luar sana banyak orang berpikir mau sampai kapan? Ya nggak ada yang tahu. Nggak pernah ada orang yang tahu. Dan yang namanya pertumbuhan itu ya nggak akan pernah benar-benar kita ada M-nya tuh nggak ada gitu loh. Jadi pertumbuhan is a process of life, makanya aku sering bilang begitu. Selama kamu hidup dalam hidup itu kamu berproses, ya kamu akan selalu pingin bertumbuh. Nah, kalau fasenya udah seperti Sela, udah nggak usah didorong, Mas. Dia dorong dirinya sendiri. Dia merasa udah jadi kebutuhan soalnya. Nah, untuk mencapai orang bisa merasa ini menjadi kebutuhan itu tuh, yang masih suka relapse, kambuh-kambuhan tuh, kalau dia belum merasakan satu kebutuhan itu, sampai udah di tahap tertentu orang pasti ngerasa, gue butuh. Udah jadi kebutuhan, udah jadi primer, udah nggak secondary lagi. Nah, akhirnya pelan-pelan aku kasih tahu Sela kenapa ini bisa terjadi, kenapa kamu harus merubah diri. Dan untungnya Sela itu salah satu yang menurutku ya secara mental dia kuat juga gitu loh. Aku bilang kamu nggak bisa kayak gini terus. Kamu harus rubah. Caranya aku ajarin begini. Dan dia aplikasi. Itu bagusnya. Dia aplikasi. Karena kalau kita ngomong coach sama klien itu kan harus ada kerjasama. Diajarin ya diaplikasikan dong. Kalau nggak diaplikasikan ya nggak akan pernah tahu hasilnya. Nah, kalau orang-orang yang nggak mau mengaplikasikan, itu karena masih ada resistensi, karena dia belum bisa align sama apa yang dia inginkan, jadi kayak misalnya contoh gini, iya saya tuh mau berubah, ya itu baru keinginan kan ya, sampai itu menjadi sebuah pembuktian, itu kan mesti ada dorongan dari dirinya. Nah biasanya kalau udah kayak gitu tuh, ya biasanya sama hidup tuh udah ditabok-tabokin dulu sama hidup sampai ada satu titik di mana dia ngerasa oke, gue benar-benar harus berubah. Udah mentok tuh, udah super mentok lah Mas. Biasanya ada orang sampai harus berubah. Nah kalau udah kayak gitu, ya biasanya baru akan ada benih-benih tuh. Ya kayaknya gue nggak bisa begini terus. Kalau sebelum itu ya bolak-balik kambuhan terus. Nah apakah Sela pernah ada kambuhan? Ada. Tapi walaupun dia ada kambuhan, rasa keinginan dia untuk berubahnya lebih besar daripada kambuhannya. Itu yang mendongkrak dia untuk terus maju. Ini kan yang aku sering sebut dengan transformasi ya Mas. Kalau kita ngomong cuma berubah dari satu habit ke habit lain belum tentu transformasi Mas. Kalau kita bicaranya sudah transformasi, itu benar-benar kita meninggalkan habit yang lama benar-benar total gitu. Karena mindsetnya sudah berubah. Makanya aku suka bilang gini, kalau orang sudah menyadari akan sesuatu, dia tidak akan pernah tidak sadar. Okay. Kalau awareness-nya udah nyatu ya sama diri dia nggak akan pernah lagi balik. Karena awareness-nya udah mantap gitu loh. Nah, Sela itu awareness-nya sudah mantap. Walaupun dia ada relapse sedikit, tapi dia sadar ini awareness ini loh yang benar gitu loh. Dia nggak confusing, nggak mempertanyakan. Nah, kalau yang masih mempertanyakan, berarti awareness-nya belum sampai gitu. Oke, berarti kalau tadi diambil kuncinya sebenarnya ada di awareness itu sebenarnya kan. Betul, itu yang kemudian memungkinkan untuk transformasi. Betul. Berarti sebenarnya itu nggak detail ya, sebenarnya lebih yang dikerjakan terlebih dahulu sebenarnya dalam growth itu lebih ke secara umumnya aja gitu. Jadi nyari kayak pemicunya Sela itu sebenarnya mungkin awalnya juga nggak diketahui. Jadi itu kemudian ya Selanya sendiri yang kemudian menemukan sendiri ketika dia sudah punya awareness ya bahwa dia ya kayak dia mungkin bisa menemukan sendiri. Banyak yang dia nggak sadarin loh. Banyak yang dia nggak sadarin. Banyak ya Sel ya yang akhirnya sejak coaching baru kamu nemuin oh iya gue kayak gini, bener nggak? Iya banyak itu Mas, banyak banget sih. Yang awalnya dia nggak sadar sama sekali.
Hmm. Jadi Misalnya apa? proses pengenalan diri ini kan masuknya di di define ya, masuknya di define dia itu sebenarnya siapa. Nah ini memang define itu ya sebenarnya semua step juga susah ya, nggak gampang. Yang udah gampang itu dari grow ke evolve. Sebelum itu pasti sulit. Jadi untuk mengenali Sela itu siapa, bahkan aku tahu ada kata-kata yang aku bilang, Sel, kamu tuh begini. Itu aku tahu dia malu mengakuinya, tapi dia tetap mengakui pada akhirnya, kamu tuh kayak gini. Ini nih masalah kamu. Ini masalah kamu yang entah kamu sadar atau enggak nih, aku bilang. Tapi kamu punya ini. Kenapa? Aku kasih tahu. Kenapa? Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena aku melihat kamu punya pola seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia mau nggak mau dia ngaku kan? Iya sih. Nah, cuman bagusnya Sela mau ngaku. Nggak pernah loh Sela selama coaching sama aku 3 tahun, Mas. Nggak pernah yang, aku nggak gitu coaching, nggak pernah loh. Satu kali pun nggak pernah loh. Iya, aku terbuka banget kalau coaching sama Ciyun. Pasti selalu dia iyain. Nah, itu yang aku sempat ngomong, wah, ini orang kuat juga ya gitu. Aku sempat yang agak, wow, gitu juga sih, Mas. Oh, iya. Karena nggak gampang loh. Iya. Iya, karena nggak gampang untuk mengakui diri sendiri kan nggak gampang. Nyakitin hati dong, Mas, sebenarnya. Kita mengakui sesuatu yang mungkin selama ini sedikit banyak mungkin kita sadari, mungkin nggak full ya, tapi ada yang kita sadari. Untuk mengakui kita mengakui kita punya weakness, sama diri sendiri aja malu, bener gak? Apalagi yang ngomongin orang lain gitu. Makanya aku bilang, aku di dalam diriku sendiri, wow, aku sering ngomong misalnya, kamu hebat sih, mental kamu baja, aku bilang gitu. Nah inilah pengakuan seperti itu yang nggak banyak dimiliki sama orang. Ya, itu betul. Ya patut diapresiasi. Iya benar. Nah, jadi sebenarnya gini, yang mau aku tanyakan sebenarnya gini, ini kan Siala itu misalnya kan. Nah nanti kan mungkin ada si B, si A, si B yang lain gitu. Jadi sebenarnya proses pertumbuhan itu sendiri dalam ketika kita misalnya melakukan coaching atau mungkin buat si pelakunya sendiri, orang yang mengalami pertumbuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya ada yang ideal atau enggak ya, selain tadi teori konsep alignment, flow dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang ideal enggak, atau memang nggak bisa sampai ke situ gitu. Jadi nggak boleh ada yang ideal, tapi setiap orang akan digarap secara berbeda. Ini kalau konsultasi dengan klien Sela akan seperti ini metodenya. Tapi misalnya dengan klien yang berbeda lagi, misalnya siapa gitu, nanti akan berbeda lagi gitu. Atau memang ada satu hal yang sama yang harus di. Kalau ideal sih sebenarnya nggak ada, Mas. Karena justru nggak ada. Proses untuk mencapai awareness itu justru mengikis idealism sebenarnya. Gitu loh. Jadi proses pertumbuhan yang ideal itu yang harus banyak orang tahu. Nggak ada pakai cara lu tuh nggak ada. Yang namanya bertumbuh ya bertumbuh. Jadi gitu. Cuman bedanya nggak ada resep yang sama untuk semua nggak orang. ada. Paling bedanya approach-nya Mas yang beda, tergantung personality aja. Jadi mungkin kalau untuk Sheila yang tadi ngomong dikenali polanya semacam ini, maka harus dipikirkan misalnya caranya seperti ini. Kalau misalnya orang lain lagi, misalnya kalau si B misalnya, itu mungkin dikenali polanya lagi, terus juga akan disiapkan resepnya sendiri. Betul, gitu berarti. Betul. Kali buat si kliennya sendiri ya mereka mau mencari cara bertumbuh yang ideal ya nggak ada. Ideal atau misalnya kadang orang mau bertumbuh tapi secara alam bawah sadar menghindari rasa sakit yang nggak ada. So intinya untuk bertumbuh itu kan kita harus konfront kita punya coping mechanism itu kan ya. Apa yang selama ini menjadi coping mechanism itu kan harus kita kenali, harus kita konfront. Jadi ideal tuh nggak ada. Yang makanya aku sering bilang gini, yang namanya pain itu nggak akan pernah ada seorang manusia pun bisa avoid. Pain is real. But suffering is when you prolong that pain. Kalau ibaratnya orang yang merasa gue sakit, tapi dia menghindari bagaimana caranya gue nggak sakit, itu kita ngomong unconscious ya. Nah, ya selama dia menghindari itu ya dia nggak akan pernah bertumbuh. Jadi pada saat dikasih tahu lo tuh kayak gini, itu sebenarnya udah nampar. Nah itu nampar dia punya ego. Nah akankah dia balik ke mencari untuk apa yang tidak sakit buat dia? Ya itu berarti dia belum.
Makanya kenapa salah satunya coaching itu juga nggak populer di Indonesia sebetulnya. Orang lebih senangnya apa? Konsultasi. Karena apa? Kalau konsultasi sebenarnya bisa nggak mereka diperbaiki? Bisa, tapi justru jauh lebih lama lagi. Karena untuk istilahnya untuk nusuk isunya itu kan prosesnya panjang sekali. Untuk nusuk doang loh. Iya. Karena dia nggak diprovok kan ya. Yang sakit itu kan saat diprovok. Bukan dari omongan coach yang memprovok, tapi diri dia sendiri merasa terprovok. Ibaratnya kita pakai baju terus disuruh buka baju langsung di situ juga, gimana sih, malu kan gitu. Makanya aku sering bilang, selama kamu masih punya malu, kamu nggak akan pernah bisa kemana-mana. Nggak usah malu. Semua manusia itu pasti punya isu gitu loh. Tinggal masalahnya mau beres atau enggak. Ya selama nggak mau beres, ya kamu nggak akan pernah growing. Mau kamu baca buku 1000 buku dalam waktu 1 tahun pun kamu nggak akan pernah beres. Yang ada kamu cuma taunya teori doang. Teori berapa banyak orang yang pintar teorinya, tapi praktiknya nggak bisa. Karena practical things-nya nggak dijalan. Dirinya nggak diprovok. Ya. Jadi ini sebenarnya tadi pain dan suffering. Jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan sebenarnya gimana? Tadi juga soal malu dan sebagainya. Sebenarnya itu semacam kayak kamu menyatukan semua bagian-bagian hidupmu, termasuk yang berat itu, terus jadi kayak semacam continuous learning gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang kamu tolak di hidupmu. Jadi itu jadi kunci. Nah itu kan yang disebut dengan flowing ya Mas ya. Kalau kita ngomong flowing itu ya kita harus, ya kalau kita sering dengar orang ngomong di luaran surrender. Surrender itu apa? Orang mikirnya itu pasrah. No, surrender itu adalah saat kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, tapi kita tidak berpaku pada hasilnya. Nah itu yang bisa aku sering sebut dengan ya love your process gitu loh. Itu surrender. Makanya banyak orang kata surrender pun juga kan banyak yang nggak paham ya Mas gitu loh. Betul. Jadi intinya menyatakan. Jadi mungkin kalau bisa diambil kesimpulan, selama ada bagian yang masih kamu tolak gitu, misalnya aku nggak mau mengakui ketika usia sekian sampai sekian itu aku mengalami ini gitu, misalnya kamu tutupi, kamu malu dengan itu, maka kamu juga akan sulit untuk flow, untuk guru kamu harus bisa ambil itu sebagai bagian dirimu. Ya itu menarik sih sebenarnya. Ya apalagi kalau kita bicara tentang stigma masyarakat ya Mas ya, kita di Indonesia kan ibaratnya ya negara kita lumayan negara walaupun bukan negara berlandaskan agama, tapi kan pemeluk agamanya lumayan kental ya di Indonesia gitu. Jadi masih banyak orang berpaku pada takdir itu sendiri loh Mas. Itu yang menyulitkan sebetulnya. Jadi ya udah, gue tarot aja biar orang kasih tahu gue bakal gimana. Which is ya nggak salah sebetulnya. But the reality is once you get what you want, let's say you get what you want, can you actually do it in a practical, like in a daily life? Yang kemarin sempat aku bilang, anggaplah kamu berjodoh sama pasanganmu sekarang atau mantanmu, kamu berjodoh, kamu tarot terus atau lihat astrologi dan segala macam, and then finally ya oke, you married him or you married her, let's say. But yang aku garis bawahi di sini adalah bukan kamu nikah atau enggak sama dia, kualitas pernikahan kamu kan seperti apa? Kalau kamu dan dia masih orang yang sama. So you expect God will change your marriage life or what? Ya. Itu menarik ya, sama kayak diskusi di kemarin. Berarti sebenarnya tetap harus berangkat dari diri sendiri ya. Ketika betul. Baru kemudian kita bisa ngomong pengaruh orang, baru kita bisa ngomong pengaruh lingkungan ya. Jadi selama kita nggak berangkat dari diri sendiri, kita juga akan susah. Begitu kita berangkat dari diri sendiri, baru kita bisa masuk ke lingkungan yang mendukung kita, misalnya meninggalkan lingkungan lama yang toksik atau hubungan lama, baru kemudian. Tapi selama kamu nggak berangkat dari dirimu sendiri, itu akan susah untuk kamu mengalami pertumbuhan itu tadi gitu. Betul. Terus bagian tersulit selama ini ketika secara umum ya, ketika nanganin klien, apa sih ketika lebih ke mindset-nya atau ke belief-nya? Tadi kan kita ngomong soal masyarakat dan belief sebagai atau apa ya, pengetahuan mungkin atau memang
mungkin mindset, Udah knowledge, dan udah pasti belief, Mas. Karena belief itu kan adanya di dalam mindset ya, gitu loh. Jadi apa yang kita percayai selama ini itu kan menjadi bagian dari mindset kita, bagaimana kita melakukan sesuatu dalam hidup ya, gitu loh. Nah biasanya yang paling susah ini kalau belief ini dari kecil, Mas. Kan ada belief yang mungkin bukan dari kecil, tapi ya sejak dia masuk remaja misalnya gitu. Tapi kalau belief ini ditanamkan dari keluarga dan lingkungan sekitar, itu yang sulit. Itu bisa panjang, itu bahkan aku nggak bisa cuma coaching, aku harus terapin dia. Belief itu udah ibaratnya udah kayak kering loh Mas kalau begitu kan ya. Benar. Jadi ketika kita menghadapi persoalan atau ketika dalam situasi, kita harus lihat dulu, harus ya begitu nggak mudah gitu ketika cek belief kita sendiri ya, karena kan belief itu sesuatu yang nggak kita sadari, tapi kita sudah ketanam di dalam diri kita. Itu banyak banget Mas. Makanya aku bilang kadang kita tuh butuh orang lain. Makanya kenapa banyak apalagi zaman sekarang, kenapa banyak orang-orang yang ibaratnya successful people itu they have coach kan ya? Kenapa? Bukan berarti si coach itu lebih pintar dari mereka, bukan. But coach itu tugasnya adalah ngasih tahu sebagai mata dan telinganya mereka apa yang tidak mereka sadari gitu. Yang namanya kita nggak sadar, kita tahu dari mana itu salah. Namanya juga nggak sadar. So kalau nggak sadar, ya nggak bakal dibenerin karena nggak sadar itu. Orang kan mau benerin sesuatu kan kalau dia sadar dulu. Nah jadi si belief ini nih, kayak contoh kemarin ini ada temenku cowok, dia sempat coaching karena masalah ceweknya. Ini ya kita anggap study case lah ya. Itu ceweknya sempat bilang gini, yang dia percaya itu adalah laki-laki itu usahanya harus lebih banyak daripada perempuan. In a way, ini kan omongan yang banyak banget beredar di luaran, Mas. Yang aku bilang, ya itu belief tuh. Nah, aku bilang, in terms of kalau bicaranya tentang kamu sedang dating, nggak salah. Tapi effort di sini effort yang seperti apa dulu? Nah ini aja mereka nggak tahu. Nah, effortnya ini apa dulu? Dan situasimu seperti apa? Apakah kamu dating? Apakah kamu in relationship? Terus ditambah lagi effort yang seperti apa yang kamu bilang 80% dari laki-laki. Itu harus dibongkar dulu, Mas. Ya kan kesannya simpel banget, tapi itu punya efek besar sekali. That's why si cewek ini nggak pernah sukses dalam relationship-nya karena punya belief-nya. Ya laki mana yang mau digituin terus? Betul. Nah kan? Ya. Berarti ini antara belief tapi juga membenahi logik sebenarnya juga ya. Betul. Karena kan banyak orang yang seperti kamu bilang loh Mas, tatakannya nggak jelas. Iya. Mereka bikin sesuatu tapi nggak ada premise-nya gitu loh. Iya. Jadi sempat di rumah diskusi sama Yunita bahwa setiap orang itu sebenarnya bisa dilihat sih sebenarnya kalau karakternya itu dari, aku ngomongnya tatakannya itu, tapi tatakan yang aku maksud tatakan adalah sistem berpikir logik sebenarnya. Logik pun sebenarnya orang sering salah menginterpretasikan logik. Orang berpikir logik itu rasional gitu, mungkin kayak terinspirasi kayak lagunya Monica gitu, cinta ini tidak ada logika. Itu ada logika menurutku, karena logika itu sistem berpikir ya. Jadi kayak kalau silogisme yang sederhana aja Aristotelian yang semua manusia itu mati, misalnya budi manusia, maka konklusinya adalah budi itu mati gitu loh, karena dia manusia. Kalau kamu mau dominan perasaan, kamu mau dominan pikiran, sistem itu nggak akan berubah gitu. Itu logik gitu loh. Betul. Terus kemudian semua manusia mati, budi manusia, terus ya budi bisa mati, bisa enggak, ya terserah Tuhan ya. Itu logikmu kacau berarti kamu udah mana gitu. Atau budi kasihan bakal mati, nggak akan seperti itu. Logik akan selalu. Orang yang paling perasaan pun bisa berpikir logik gitu loh. Bahwa dia nggak rasional mungkin iya, tapi bisa aja dia berpikir logik kayak, oh ini salah, kalau aku diginiin berarti ini sebenarnya enggak. Kalau misalnya cinta itu seperti apa, dia seperti itu atau enggak, ya kalau enggak gitu dia enggak cinta. Ini aku pernah sharing aja sih dulu,
waktu garap skripsi bersama sama dosenku Kona. Jadi cinta itu bisa nggak bisa, kamu harus punya konsepnya dulu gitu loh. Misalnya, apakah dia memegang tanganmu ketika dia menggandeng tanganmu ketika kalian berjalan, misalnya ketika apakah dia selalu ada buat kamu, apakah dia dukung kamu. Nah, kamu harus bikin kriteria itu. Nah, kamu lihat ada nggak kriteria itu. Kalau itu nggak ada, ya berarti sudah kesimpulannya dia nggak cinta kamu gitu maksudnya. Cuma nggak bisa, orang nggak bisa itu, kadang-kadang didinai. Tapi kan sebenarnya kok kriterianya bisa. Kalau cinta menurut kamu apa sih? Bikin aja misalnya kriteria A, B, C. Nah, tinggal dinilai dari situ terpenuhi atau enggak, itu logik sebenarnya. Jadi cinta itu bisa dilogikkan juga sebenarnya. Betul, betul. Nah, ini tadi balik mungkin ke Sheila nih. Tadi kan ngomong belief, logic. Ada pengalaman dari proses ini mengalami itu enggak, artinya mungkin ada satu belief yang mungkin tertanam ketika dirimu, entah mungkin dari kecil atau mungkin dari masa sebelum ini yang lebih usiamu lebih muda, yang kemudian kamu melihat bahwa oh ternyata nggak gitu nih, kemudian kamu munculkan dasar pemikiran baru. Kayaknya lumayan banyak sih, Mas. Contohnya ada apa? Apa ya contohnya, aku sampai lupa. Iya, salah satunya Sel yang ini loh. Kalau nyari terus supaya si laki nggak lupa, ya nggak? Oh iya. Begitu kan? Nah. Iya itu salah satunya, Mas. Iya. Itu malahan salah itu. Dulu aku sering berpikir kayak gitu, Mas. Terus ya lama-lama kan akhirnya kan ya itu aku coaching terus dikasih tahu Ceyun enggak Sheila, bukannya kayak gini tuh. Dulu aku terus-terusan kayak gitu, Mas. Makanya kalau dia lupa sama aku gimana? Iya benar itu. Terus iya benar itu. Terus kayak dulu aku kan sering banget kan tanyain ke thought leader, dia balik nggak? Terus kalau misalnya jawabannya nggak balik kan aku kan kayak orang stres, gerasa-gerusu gitu loh, Mas, kayak kepikiran gitu. Tapi seiringnya itu aku coaching terus, kok misalnya ada yang bilang enggak, dia nggak balik, ya udah aku mah ya kayak biasa aja, aku enteng banget gitu loh, Mas, nggak sampai kepikiran, nggak sampai stres itu. Aku nggak sampai kayak gitu sih, dia oh ya udah gitu doang sih, Mas. Jadi kamu berubah beliefnya dari sebelumnya khawatir bahwa tentang nggak balik itu, terus kemudian kamu bisa berpikir ya bahwa itu nggak ngefek ke dirimu atau gimana gitu, sehingga kamu tenang-tenang aja gitu ya. Iya Mas. Kalau dulu kan aku kayak orang stres banget, Mas, aku kayak orang gila gitu. Terus ya lama-lama akhirnya juga ya udahlah, masa bodoh kok gitu mikirnya. Nah, tapi masa bodohnya Sheila di sini bukan masa bodoh karena dia nggak ngarep atau dia gimana loh, Mas. Dia yang udah lebih yang oh ya udahlah gitu. Udah nggak, ibaratnya udah no emotional. Kayak ya udah gitu loh. Nanya ya, makanya aku sering bilang, nanya boleh. Tapi reaksi kamu terhadap jawaban itu, nah itu yang sebetulnya kamu itu sekarang siapa? Apakah dirimu sudah ada perbaikan, sudah bertransformasi? Itu adalah reaksi dari jawaban itu kan. Kalau bertanya boleh saja bertanya, kita ibaratnya apakah kita udah grow, kita udah gimana, kita nggak boleh tanya tarot reader. Nah itu yang pemikiran kayak gitu. Aku bilang ya selama kamu ngerasa masih pingin dan itu naluriah, ya kita manusia pasti punya curiosity lah ya, nggak akan pernah habis gitu. Ya boleh-boleh aja. Tapi reaksi kamu, respon kamu terhadap jawaban itu bagaimana? Iya, benar sih itu. Berarti ada kaitan dengan self worth enggak ya sebenarnya? Banget. Ketika orang kemudian bisa berubah gitu. Banget. Kenapa? Ya. Banget. Nah, bagaimana yang bisa kayak tadi ceritanya Sheila aja barusan kita tadi pakai contoh. Yang ibaratnya dia punya belief dulunya, kalau aku nggak nyari nanti dia lupa. Itu kan berarti sebenarnya dia udah nggak punya self worth saat itu. Tapi sekarang kan tidak. Dari situ aja udah kelihatan self worth-nya udah naik. Karena oh ya nggak apa-apa, gue masih ada yang lain kok, nggak masalah. Self worth-nya udah beda. Dan itu ya emang
ibaratnya ya it grows with time lah. Itu nggak ada tuh yang namanya self growth self worth itu berapa lama orang bisa naik, nggak ada. Yang bisa ngasih lihat kita adalah komitmen kita. Makanya aku selalu bilang kalau kita bicara tentang growth, kita bicara tentang awareness, itu bukan hanya bicara mau berubah, but pertumbuhan itu built with consistency and dibuat oleh komitmen dan awareness, kesadaran kita untuk memang mau berubah. Kalau komitmen yang nggak ada, makanya aku sering bilang komitmen nggak ada, ya udahlah enjoy what you have, nggak usah ngarep. Ibaratnya orang punya successful relationship because they know what to do, and you don't know what to do, and you want to have what they have. It's not realistic, right? Gitu. Iya, iya. Pertanyaan dari Anissa Putri. Kebanyakan self growth berasal dari masalah relationship ya. Ya nggak tahu nih, ini mungkin Coach Junita yang bisa membahas apa dari relationship. Kebanyakan memang iya, Mas. Kebanyakan memang iya. Kenapa? Karena kita itu baru belajar memahami diri. Or paling tidak kita mengenal, oh gue kayak gini. Oh kok situasinya begini. Itu biasanya memang kan harus ada trigger dulu. Dan trigger itu interaksi kita dengan orang lain, mostly. Bisa juga karena itu trigger dari situasi diri kita sendiri ya, bisa, tapi lebih banyak itu memang di-trigger sama eksternal. Itu pun masih banyak yang ibaratnya ya masih ngelihatnya keluar ya, kenapa kok dia begini. Ya things happen karena ada akarnya kan. Nah, ini kebanyakan orang belum sanggup melihat ini masalahnya tuh ada di mana. Untuk nanya ini masalah ada di mana aja orang susah. Kebanyakan orang kenapa dia begini? Kok dia nyakitin aku? Kok dia nggak bisa berubah? Makanya kalau aku selalu bilang, kalau kamu mau dia berubah, pertanyaan yang sama kamu lemparkan kepada diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu pengen dia berubah itu tidak mudah. Can you do that? Jadi sebelum nunjuk keluar, tunjuklah dirimu sendiri. Nah itu yang bikin orang nggak mau. Siapa sih orang yang mau dikorek-korek lukanya? Kan nggak ada yang mau. Makanya aku selalu bilang, selama tidak ada awareness dan komitmen, ya nggak akan pernah terjadi perubahan. Tapi berarti kayak kebanyakan pintu masuknya memang dari relationship ya. Jadi itu mungkin kebanyakan, Mas. Iya. Ada sesuatu yang ya itu ada sesuatu yang mendasar, yang sebenarnya mendasari either relationship secara romantik atau sama orang tua, sama teman. Nah, intinya orang luar relationship. Iya, ya. Baru pintu masuknya itu baru kemudian sadar ada sesuatu yang salah di hidupnya ya, mungkin berkaitan dengan hal yang mendasar itu. Ya, kayak Ciara memang maksudnya dari relationship, tapi transformasinya kan nggak cuma hanya persoalan relationship, tapi lebih ke growth dia secara umum ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Hosea ya. Mau tanya, pasti banyak sekali faktor di mana consciousness dan awareness itu muncul atau terjadi. Menurut Mas sama C, kalau misalnya diurutkan top 3 faktor terbesar, apa ya kira-kira yang dibutuhkan seorang untuk bisa memunculkan itu? Eksternal atau internal? Di luar kemauan. Coba gimana, Mas? Aku masih belum gitu nangkep. Iya, banyak sekali faktor di mana consciousness dan awareness itu muncul terjadi. Berarti faktor ya untuk consciousness atau awareness. Consciousness sama awareness itu mawas ya. Conscious itu sadar gitu. Kamu sebenarnya kalau mau sadar conscious itu kamu nggak tidur, itu sebenarnya itu conscious ya. Karena lawannya adalah unconscious, sesuatu yang tidak kita sadari. Tapi kalau awareness itu, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia memang dua-duanya kesadaran, tapi awareness itu lebih ke kesadaran yang ada kemawasan kalau menurutku sih. Nah, ini top 3 faktor terbesar apa yang kira-kira dibutuhkan seorang untuk bisa memunculkan itu? Memunculkan consciousness atau awareness, mungkin ke awareness-nya ya gitu ya. Bertanya,
hidupnya sekarang gimana? Apakah dia sudah fine dengan hidupnya? Dia sudah senang dengan hidupnya? Dia sudah ngerasa apa yang dia jalanin ini adalah sesuatu yang dia inginkan? Tanya. Nah, biasanya hal-hal itu juga aku suka initial questions kayak gitu, aku suka tanya. Cuma beda ya kalau ditanya sama coach kan, coach itu kan salah satunya juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa nanya diri kita sendiri, gitu loh. Jadi pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang ya apa yang sudah kamu jalanin sekarang, ada yang masih kurang. Kalau udah cukup, berarti kamu udah happy. Happiness kamu adanya di mana? Kamu merasa happy saat kamu ngapain? Saat kamu mendapatkan apa? Oh, banyak banget. Buat gali orang tuh banyak banget. Nah, itu dia makanya sulit untuk gitu ke diri sendiri tuh nggak gampang. Bukan nggak bisa ya, nggak gampang. Kayak untuk nyari life purpose aja. Ini bukan dipikir, tapi dirasa. Dicerna. Not thinking, but discerning. Perbedaan itu jelas sekali. Banyak orang nggak ketemu sama life purpose-nya karena mereka pakainya thinking. Gue mau apa nih, gitu kan. Jadi stres sendiri pada akhirnya. Nggak nemu gitu, karena memang ranahnya bukan di sana. Tapi dirasa gitu loh. Gue nih pengen gimana? Apa sih yang gue pingin gitu loh. Gue pengen ibarat menganggap life purpose itu sesuatu yang gede banget. It's like goal in life. No. Life purpose is something yang bahkan cuman sekedar gue pengen ngelakuin ini because I'm happy. That's also life purpose. Dan ada juga yang menganggap life purpose itu sebagai kayak goal mereka kerjaan, mau sukses. Oh, orang kan semuanya pengen sukses. Saya sukses tiap orang aja berbeda-beda. Iya. Nah. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya ke Sheila nih ya. Izin bertanya, bisa kakak ceritain awal mulai gimana kakak bisa bertemu guru atau coach kakak yang mengubah hidup kakak? Karena sebagai orang awam mungkin nggak ngeh, dan jika salah bertemu guru atau panutan bisa salah arah kayak memperburuk keadaan dirinya sendiri atau sekitarnya gitu. Dulu sih aku tuh kan suka nonton YouTube yang pilih kartu. Nah, terus pas itu nggak ngerti kenapa kok ada YouTube-nya Ceyun pas itu di sana. Terus aku klik, terus dia banyak video tuh kayaknya ya. Terus aku lihat video salah satunya itu, ya udah dari situ, terus dari cara ngomongnya dia, ya menurutku sih masuk di akal. Langsung aku kontak. Itu sih dari YouTube sih. Mungkin ini kali Sel, maksudnya adalah apa yang membuat kamu dasarnya untuk memilih, oke, gue mau coaching sama dia, atau oke, gue pengen kontak dia, selain masalah akal. Itu sih gimana yang ngomongnya? Itu dari omongannya, sorry. Mungkin aku gampang bantu. Misalnya kan dirimu kan juga sebenarnya nggak langsung ketemu Yunita di YouTube. Tapi kan dirimu juga nyoba sekian banyak tarot reader juga gitu loh. Dan kemudian kan akhirnya yang terus kan Yunita gitu loh. Mungkin nggak semuanya dirimu teruskan. Jadi apa yang kemudian mendasari itu gitu loh? Kan ketemu sorry Mas. Putus-putus Mas. Sorry putus-putus. Kenapa Mas? Kan dirimu ketemu tarot reader banyak sebelumnya kan juga kan sebelumnya. Mungkin sebelum nonton YouTube-nya Yunita itu juga sudah pernah tarot ya, mungkin sudah sama si A, sama si B, sama si C, si D. Tapi kan kemudian yang berlanjut dari 2018 itu sampai sekarang tuh sampai kemudian menghasilkan perubahan kan Yunita gitu. Mungkin kalau di pertanyaan ini tadi apa sih yang kemudian jadi kriteriamu? Ini kan sebenarnya kayak kamu bagi tips aja gitu loh ke si penanya sama semua yang dengar ini supaya nggak salah arah gimana nih? Kan bisa aja kamu tiba-tiba coach sama siapa gitu terus kamu malah tambah salah arah atau orangnya jadi halu atau gimana kan bisa aja gitu kan. Tapi kan kamu enggak gitu. Kamu kemudian bisa memilih Yunita dan kemudian memang ada perubahan dalam hidupmu. Kriterianya apa di antara sekian
mungkin sekian belasan atau puluhan tarot reader, terus kamu pilih, oh ini bagus, kamu bisa terusin. Oh, oke. Pertama itu karena Chaeyoung tuh banyak pengalamannya ya. Ya pastikan ya dia juga banyak nyobain lika-liku hidup juga kan. Dan terus kan aku coaching pertama kali tuh aku juga observe orangnya tuh kayak gimana gitu loh Mas. Dia ngasih tahu aku tuh kayak gimana. Terus aku nggak mungkin kan aku mau maksudnya orang yang jadi mentorku itu orang yang nggak bener, yang nggak tahu apa-apa, itu aku kan nggak mau sama sekali kan ya. Aku lihat dia tuh orangnya gimana gitu loh. Terus dia punya kriteria tuh gimana, terus dari cara dia berpikir tuh gimana. Ya dari situ sih, dari pengalamannya dia semuanya. Terus ya pokoknya buat aku sih the best lah ya. Aku nggak gimana ya kok dia kriteria ya. Karena aku kalau ngelihat dari, aku sempet bandingin Chaeyoung sama yang lain kan. Itu menurut aku sih apa ya, kurang lah. Kalau yang lain tuh menurutku aku kurang lah. Mereka kurang dalam juga. Jadi ya gitu. Jadi cara pikir pertama, terus pengalaman. Tahu pengalaman dari mana? Apa yang sharing pengalaman denganmu? Kamu ngeliat pengalaman yang seperti apa? Ya Chaeyoung juga ada sharing pengalamannya dia sama aku. Terus juga aku kan juga ada sempat cerita aku nih gini gitu. Ya apa yang dia ucapin sama aku ya kebanyakan sih ya cengli ya. Ya gimana ya? Iya. Coba bantuin aku dong, Cek. Cengli itu make sense. Make sense. Itu fair ya, sebenarnya gitu ya. Itu loh Mas yang tadi aku bilang, makanya setiap kali aku bilang sama Sel, kamu tuh begini, harusnya keadaannya tuh begini. Itu makanya aku bilang dia nggak pernah nolak, karena dia menyimpulkan ya ini benar gitu loh, apa yang dia ngomong tuh benar, emang harusnya begini gitu loh. Berdasarkan itu juga, ya Sel, maksudnya kayak gitu. Iya benar. Dan juga kan banyak orang yang melabeli life coach, tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa. Dia sama dirinya sendiri pun juga belum selesai gitu loh. Dan ya aku paling malas gitu loh Mas, sama orang yang melabeli coach, tapi sama dirinya sendiri dia masih belum selesai, dia masih belum ngerti loh. Iya itu nggak, kalau menurutku sih itu nggak pantas dikatain life coach ya, kalau menurut aku. Gitu loh. Dan aku ajarin Sela ini Mas, aku bilang orang yang intelijennya tinggi belum tentu intelligence itu kita ngomong IQ ya. IQ itu nggak bisa mendongkrak IQ. Makanya banyak orang pinter pun mereka jalanin hidupnya juga belum tentu benar gitu karena IQ-nya kurang. Tapi kalau kita punya IQ yang bagus dan kita terus melatih IQ kita kedongkrak. Jadi aku ngajarin Sela yang kamu perlu asah itu IQ kamu kan naik sendiri, dia pasti ikut terstimulasi. Makanya kayak sekarang Sela lebih banyak mau baca, IQ-nya terstimulasi. Karena cara pandangnya dibenerin, otomatis kan dia mampu melihat realita lebih baik dibanding dulu. Otomatis IQ-nya naik kan gitu. Betul. Dia punya tatakannya jadi lebih bagus karena tatakannya diberesin terus. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, ada yang menarik. Mungkin Kamboja Agni tanya, coach, apa bedanya kita pergi ke psikolog dan coach? Nah, tuh jawablah Mas. Ini satu psikolog, satu coach soalnya. Psikolog dan coach sebenarnya kalau secara psikologi itu kan sebenarnya sebuah ranah ya, artinya psikologi itu sebenarnya sebuah ranah yang sebenarnya banyak orang bisa masuk gitu, karena kalau ke soal psikologinya ya, psikologi itu kan ilmu tentang kejiwaan. Kalau ngomong tentang ilmu tentang jiwa sendiri sebenarnya banyak orang bisa masuk, bahkan seandainya dia nggak latar pendidikannya bukan psikologi ya.
nggak selalu orang psikologi yang bisa yang hanya bisa masuk di situ. Mungkin itu bedanya dengan farmasi atau hukum ya. Kalau farmasi ya kamu bisa kerja di apoteker, bisa ngeracik obat sebagai ya harus keluar farmasi. Terus kalau kamu hukum, kamu mau bikin surat notaris, surat tanah, apa ya kamu harus kuliah hukum gitu. Nggak bisa kamu sendiri mau bikin itu. Tapi kalau psikologi orang bisa sebenarnya nggak harus psikolog. Nah, perbedaannya sebenarnya coach itu juga macam-macam ya. Jadi ada mereka membekali dirinya, terus coachnya itu juga banyak coach yang ke arah mana, kayak Yudita mungkin juga membekali misalnya dengan tarot, dengan astrologi, Vedic dan berbagai hal lain. Coach yang lain juga mungkin iya gitu loh, mungkin punya style sendiri dengan apa. Nah, kalau dibuat perbedaannya agak susah sih, tapi mungkin yang bisa jadi patokan ya untuk menilai lebih ke dasar itunya tadi ya, kayak balik lagi ke, karena ini kan berkaitan dengan mengubah seseorang ya. Kalau mau dilihat perbedaan antara coach sama psikolog, jadi sebenarnya kuat enggak sih dasar konsep dia, atau dasar psikolog pun juga sebenarnya beda-beda ya. Karena aku sendiri juga kuliah psikologi dan aku ngerti psikolog itu gimana. Psikolog juga beda-beda, stylenya juga beda-beda, bahkan aliran pemikirannya pun juga beda-beda, dia landasan teorinya apa. Jadi sebenarnya kalau dibuat bedanya psikolog dan coach nggak terlalu melihat perbedaannya ya. Tapi kalau mau dibuat penilaian, lihat di konsepnya aja sih. Konsepnya itu logik enggak gitu loh. Walaupun itu psikolog juga belum tentu, kadang-kadang dia cukup punya konsep yang logik, kadang-kadang juga rada ngawur gitu. Ada kayak beberapa waktu yang lalu ada psikolog yang juga kan itu ya, yang bermasalah juga yang. Nah, terus jadi coach juga demikian gitu. Jadi sebenarnya kalau mau menilai sebenarnya lebih ke situnya aja. Jadi apakah ini punya logik yang kuat atau enggak? Itu yang penting gitu. Logik yang kuat itu yang berkaitan dengan literatur dan sebagainya ya. Ketika kita misalnya ada misalnya psikologi itu ada aliran misalnya psikoanalisa gitu. Apakah ketika dia menggunakan terapi psikoanalisa itu dia menguasai teori psikoanalisa? Karena kalau enggak, dia cuma tahu kayak menggunakan metodenya aja, tapi dia nggak ngerti dasarnya. Itu bahaya juga. Ada banyak juga kasus-kasus yang berbahaya. Demikian juga coach. Kalau coachnya itu dia misalnya dia punya metode apapun itu, kalau dasarnya nggak kuat, ya sama aja, karena ini berkaitan sama mengubah orang gitu ya. Mungkin dia asal apa misalnya gabungin antara hipnoterapi sama apa misalnya dengan tarot, dengan apa, terus kemudian orangnya jadi pulang dari situ nggak tambah bener, malah tambah nggak bener gitu kan. Nah, itu juga yang harus dilakukan itu. Jadi perlu menguji konsepnya aja sebenarnya kalau dia itu. Ya mungkin itu. Kalau dari aku sih, Nata, kalau Yunita gimana toh? Mungkin perbedaan yang signifikan itu lebih ke arah thought provokingnya ya Mas ya gitu loh. Kalau coach itu lebih ke arahnya thought provoking. Karena dasar transformasi itu adalah mempertanyakan diri sendiri, dan konsep coaching itu kan sebenarnya coach itu cuma membantu untuk menghadirkan kesadaran si klien sebenarnya. Jadi coach itu sebenarnya lebih ke arah banyak bertanya, yang menjawab ya si kliennya. Nah, dari jawaban-jawaban itu akhirnya dia menyadari yang menjadi masalah di hidup dia tuh apa. Sebenarnya gunanya coach itu lebih ke arah questioning dia. Jadi makanya kalau aku pernah bilang gini, sebenarnya coaching itu paling ideal itu buat buat orang-orang tipe self, Mas. Jadi orang yang memang lebih asertif untuk pengen tahu dia tuh siapa. Nah, nggak harus tipe self sih. Semua orang sebenarnya at one point akan bertanya seperti itu gitu loh. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu, sebenarnya jawaban itu kan udah ada di diri kita, cuma dormant. Nah, coach itu tugasnya adalah ngebangunin tuh si jati diri dia yang di dalam dengan banyak bertanya, banyak berdiskusi sebenarnya. Itu tugas coach yang paling utama sih sebenarnya kalau menurutku. Itu udah probingnya, Mas. Lebih ke arah probing, bukan prompting. Jadi probing itu kan bagaimana kita bertanya ya. Bagaimana kita bertanya, menguasai teknik bertanya gitu loh. Jadi teknik bertanya ini yang
yang jadi acuan seorang coach sebenarnya. Bagaimana dia bisa bertanya sampai dia bisa dapet esensi yang si orang ini nggak sadari. Nggak sadar ini kan bukan berarti nggak ada, tapi dormant kan ya. Makanya aku sering bilang, kamu sadar nggak kamu begini? Kalau dia bilang enggak, misalnya dia ngomong enggak, ada nggak yang ngomong enggak ada? Nah dari situ kalau dia nggak sadar, nah aku ganti lagi pertanyaannya, tapi yang menujunya tetap ke situ. Nah kalau diri sendiri kan susah untuk bertanya kayak gitu, untuk mikir tentang pertanyaan apa buat dia tanya sama dirinya sendiri kan susah. Ya kan? Karena kalau ke diri itu kan lebih banyak justifikasi sebetulnya. Berapa banyak sih orang yang sanggup questioning dirinya, yang ada tengah jalan dia udah confusing sendiri. Belum dapat apa-apa dia udah confused. Nah itulah peranan seorang coach itu ada di situ sebenarnya. Gap yang tadinya ada itu dimasukin ke sana. Gap itu yang dimana dia sisi yang mana dia sadari sama yang dia tidak sadari itu kan ada celah, ada gap di situ. Nah coach itu masuk di situ, di gap itu. Oke. Ya itu salah satu, ya itu mungkin salah satu yang di konsep di Unita ya, itu yang menarik sebenarnya gitu. Tapi juga kalau mau tadi balik ke pertanyaan itu sebenarnya juga banyak yang menggunakan metode yang lain dan sebagainya itu. Nah itu yang aku mau ada kejelasan itu yang mungkin tadi jawab pertanyaan siapa tadi ya, Agni ya. Jadi kita bisa melihat apakah coach atau psikolog itu dia menguasai metode itu. Karena Unita mungkin lebih ke eksistensialis, jadi dia banyak gitu, tapi banyak juga yang orang behavioris, jadi dia hanya menerapkan terapinya aja gitu. Jadi kamu perilaku ini, terapi ini dicoba lagi, di perilaku ini mirip kayak dokter gitu sih. Dokter itu kan sebenarnya juga obat itu kan juga ada dicoba-coba juga gitu lah. Ada yang memang jago, tapi kadang-kadang dicoba dikasih obat ini, enggak itu. Ada yang seperti itu juga. Tapi yang penting adalah dia menguasai atau enggak, sebenarnya ke situ sih. Betul. Sini ada pertanyaan lagi dari ini terakhir ya Kak. Dalam proses kita merasa apakah itu termasuk bahwa kita sedang menganalisa diri kita? Jika iya, bagaimana agar analisa itu tidak kebablasan menjadi personal judgment? Itu berarti personal judgment ke diri sendiri ya ini ya. Berarti kalau ketika kita menganalisa diri sendiri itu judgment ke diri sendiri, mungkin maksudnya itu ya personal judgment. Itu masalah intrapersonal skill ya Mas? Ya. Itu intrapersonal skill kalau dalam konsep kecerdasan Howard Gardner itu ada 9 skill, salah satunya itu intrapersonal skill ya. Intrapersonal itu juga masuk dalam emotional quotient sebenarnya kalau dalam konsepnya Daniel Goleman ya. Personal dan intrapersonal dan interpersonal. Jadi gimana kita merasa keluar diri terhadap orang lain, juga bagaimana kita merasa ke dalam diri. Itu juga perlu dilatih, dan kadang-kadang orang juga mengalami hambatan ya di situ. Nah hambatannya itu ya si belief itu tuh Mas. Ya. Jadi sebenarnya itu yang sering aku bilang, masalah rasa dan perasaan itu kan dua hal yang berbeda. Intuisi sama insting aja udah beda. Untuk orang membandingkan antara insting sama intuisi aja masih banyak yang bingung. Yang namanya insting itu ada bobotnya, intuisi itu nggak ada bobotnya, nggak ada rasa heavy-nya tuh nggak ada kalau yang namanya intuisi. Sedangkan insting itu kan umumnya drive itu kan fear. Jadi bobotnya itu pasti ada heaviness-nya yang akan dirasakan. Dan kalau misalnya bagaimana kita tahu untuk membedakan perasaan kita apakah itu benar atau tidak, pertanyaannya sudah seberapa jauh kamu mampu untuk menjadi orang yang netral, melihat segala sesuatu netral. Itu dulu, mampukah kita melihat segala sesuatu dengan kacamata netral? Kalau kita mampu, berarti kita sudah mulai bisa ngasah kita punya intra. Nah biasanya kalau ngasah kita punya intra ya memang harus sendiri. Jadi yang ya misalnya me time gitu loh, alone time. Dan coba tanya dan jujur sama diri sendiri. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada sensasi yang nggak enak, biarin. Kebanyakan orang pada saat ada rasa sensasi yang nggak enak, itu mereka langsung impulsif tuh. Aduh, kok gini? Ini kalau udah ngerasain sensasi nggak enak, dianggapnya itu pasti nggak benar. Belum tentu. Gitu loh.
Karena sensasi nggak enak itu bisa jadi adalah sesuatu yang menjadi isu kita yang selama ini terpendam. Nah, beranikah kita? Makanya aku selalu bilang, orang yang mulai bisa mentransformasi diri adalah orang-orang yang menurutku ya Mas ya, mereka udah brave enough to face themselves gitu loh. Dan banyak juga misconception di luar sana bilang tentang masalah, oh orang yang spiritual itu nggak boleh marah. Itu aja udah salah banget menurutku. Karena anger is innate. We are as a beings, kita akan selalu merasa ada rasa marah. Bedanya adalah, is your anger controllable or is your anger uncontrollable? Gitu loh. Kalau kita mau ngelihat tentang perjalanan Siddhartha Gautama aja, itu Siddhartha Gautama merasakan anger pada saat awakening gitu loh. Jadi anger itu adalah hal yang suatu emosi yang natural, jangan dimusuhin. Yang membedakan adalah saat kita marah, kita sadar nggak? We feel the sensation and let it flow. Anger sendiri itu tidak akan pernah lama. Kalau kita bicara cuma anger doang itu nggak akan pernah lama. Anger yang didasari oleh story yang tidak selesai, itulah yang berkepanjangan, yang akan menjadikan itu sebuah dendam dan segala macam. Itulah anger yang dimotori oleh story. Tapi kalau anger si rasanya sendiri itu nggak akan lama. Nah ini yang aku ajarin tentang practice of mindfulness. Apa sih yang disebut dengan mindfulness? You aware of your mind. So you aware of what are the sensation that you are feeling day to day life. Let the sensation flow. Itu yang sulit buat orang. Ada rasa nggak enak langsung buru-buru mau cepat dibenerin. Itu balik lagi. Itu practice. Nggak ada practice nggak akan merubah habit. Habit itu bakal jadi bold kalau kita doing the practice. And sampai kapan? Nobody knows. But keep doing it. Ya kan, commitment based gitu loh. Makanya ya balik lagi ke sana Mas. Benar, ya ini menarik ya kayak anger ini sebenarnya kayak nah ini balik lagi ketika aku lihat di Netflix Joker main masuk itu. Jadi sebenarnya kalau dulu orang itu punya Joker dalam dirinya sendiri dan ya mungkin itu betul gitu loh. Iya benar. Tapi bagaimana orang menyikapi itu yang kemudian membedakan gitu loh. Apakah kamu jadi Joker atau kamu jadi Siddhartha Gautama atau kamu jadi Mahatma Gandhi, itu bagaimana menyikapi angermu itu. Ketika kamu menyikapi itu gagal ya, kemudian anger itu kayak monster dalam dirimu yang ya kayak menguasai dirimu gitu. Kamu jadi seperti Joker. It's like you are consumed by your anger kan ya? Ya. Jadi kayak saat kamu diterkam gitu kalau dalam binatang buas gitu. Kalau di tarot itu aku selalu menjelaskan kayak kartu strength itu kan ada gambar singa dan perempuan, terus ada gambar infinity di atasnya, itu sebenarnya menyimpulkan itu juga. Jadi ada sisi buas dalam diri manusia yang kalau kamu membiarkan itu dia akan rekam kamu. Tapi kalau kamu bisa mengubah itu jadi satu hal yang positif atau berteman dengan singa itu akan jadi kekuatan kamu gitu. Betul. Makanya ada kata-kata ini kan Mas, taming your own beast. Iya. Dan aku pernah bilang juga, aku lupa apakah di salah satu video itu aku pernah bilang, bahkan dalam dunia medis pun depression itu kan nggak pernah benar-benar diketahui akarnya gitu ya Mas ya. Karena balik lagi orang minum antidepresan dan segala macam ya aku bilang itu hanya mengurangi simptom. Karena depression is not a medical condition, it's a spiritual condition. When you don't know yourself, when you don't know apa sih yang lu mau, lu bahkan nggak kenal sama perasaan-perasaanmu sendiri, lu nggak tahu marah lu itu kenapa, lu nggak tahu bagaimana menghadapi amarah lu sendiri gitu loh. We all experience that. Yang akhirnya membedakan kita adalah apakah kita mampu untuk aware sama semua itu atau tidak tuh. Benar ya. Bahkan itu untuk kasus-kasus yang sederhana aja sebenarnya aku belajar banyak juga. Kayak misalnya ya kesehatan yang sederhana aja, misalnya asam lambung atau emah, kadang-kadang itu disebabkan oleh hidden stress atau anger yang nggak salurin gitu, dan dokter juga nggak bisa mendeteksi itu. Mungkin kamu cuma dikasih obat lambung, dilapisin lambungnya, tapi itu nggak selesai kan gitu. Baru ketika misalnya kamu dari mungkin lebih baik kamu
cari yang alternatif gitu, misalnya ke akupuntur atau meditasi Ya. atau apa, itu bisa rilis gitu kadang-kadang malahan. Betul. Dan meditasi kan juga sebenarnya udah scientifically proven ya Mas ya. Ibaratnya when you do the meditation like religiously, dalam artian rutin ya, udah jadiin lifestyle. Kita punya brain hemisphere kiri dan kanan itu balance gitu loh. Makanya aku pernah bilang that's why the world greatest thinkers, mereka punya brain hemisphere itu seimbang. Entah mereka melakukan apa ya, tapi intinya meditation itu udah proven itu bisa ke sana gitu loh. Itu dijadiin lifestyle, dan bukan berarti kita harus kasih waktu untuk meditasi. Enggak juga. Once you are already an aware person, you are already an awake person, you do I mean like you're experiencing your life in a meditative life sebenarnya. Udah dalam ranah meditasi, dalam tanda kutip, kita hidupnya udah kayak meditasi jadinya karena aware. Iya, betul. Benar. Oke, ini nggak terasa udah 30, jadi kita menarik sekali. Jadi kita bisa simpulkan tentang siklus of growth tadi, bahwa mungkin di awal dijelaskan sama Yudita tadi bahwa ada proses, mungkin kalau di awal tadi defining what you need, terus ada alignment, terus flow, dan kemudian baru growth. Dan kemudian pembicaraan kita masuk ke lebih jauh lagi ya, jadi gimana kita bisa mengenali diri kita, terus kemudian awareness, kita acceptance terhadap seluruh bagian-bagian kehidupan kita ya. Jadi jangan ada yang ditolak, karena ketika itu kamu menolak salah satunya, kamu akan terhambat pertumbuhannya juga di situ. Dan bahkan kita tadi lebih jauh ngomong tentang bagaimana kita mengenali perasaan yang lebih dalam ya, seperti kayak kemarahan dan sebagainya tadi itu. Ya, ini diskusi atau talk show yang cukup menarik hari ini. Waktunya udah habis, jadi saya tutup sampai di sini. Terima kasih buat narasumber, buat Yunita, terus buat Sheila juga. Ya Mas, sama-sama. Terus buat semua yang hadir di sini juga terima kasih. Sampai ketemu di talk show selanjutnya ya. Thank you, bye.